Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Aida Grahamaslita dengan NIM 200100258 dari kelas A3 2020 akan memaparkan hasil tes psikologi yang telah dilakukan oleh Saudari Graha pada tanggal 11 Juli 2022. Analisis laporan ini bertujuan untuk memudahkan Graha memahami hasil tes psikologi yang telah dilakukan. Hasil tes psikologi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi atau gambaran umum bagi Graha untuk dapat mengenali dirinya, sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat yang ia miliki. Yang kemudian dapat memudahkan Graha untuk menentukan tujuan dan arah pengembangan diri yang dapat dilakukannya, agar pengembangan dirinya menjadi lebih optimal. Pada itu, izinkan saya untuk men-share laporan hasil dari Graha. Berikut ini merupakan laporan hasil tes psikologi yang telah dilakukan oleh Graha. Langsung saja pada pembahasan hasil laporan tes psikologinya. Yang pertama ialah kemampuan umum yang dimiliki oleh Graha. Dengan menggunakan tes inteligensi CFIT atau CFIT yang mengukur kemampuan kognitif Graha yang berasal dari sifat bawaan lahir yang nantinya akan dapat dikembangkan lagi oleh Graha. Nah, hasilnya menunjukkan skor 99 dengan klasifikasi termasuk dalam rata-rata. Artinya, Graha memiliki kemampuan kognitif sesuai dengan rata-rata anak di usianya. Memiliki kemampuan yang cukup baik untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan melakukan kegiatan yang lebih baik lagi akan membuat Graha dengan mudah mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua, ada pembahasan hasil tes kemampuan khusus atau bakat. Bakat ini diartikan sebagai kemampuan bawaan atau potensi bawaan atau bisa juga disebut modal kecakapan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dengan mudah dikembangkan dan juga harus atau diperlukan latihan karena jika bakat ini dikembangkan dan dilatih akan menjadi lebih optimal dan akan memiliki kecakapan yang baik. Namun jika modal ini tidak dilatih dan juga tidak dikembangkan, maka kecakapan ini tidak akan berkembang dan tidak akan menjadi modal bagi seorang. Dapat diamati ya, dari grafik hasil tes bakat ini, bakat tertinggi ada pada bakat verbal dengan skor 80. Artinya, Graha dapat dengan mudah menangkap ide dan juga makna yang diungkapkan secara verbal, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, yang kedua ini bakat kecepatan dan ketelitian klerikal. Di skor 35 menunjukkan bagaimana kecepatan dalam menanggapi atau merespon terhadap suatu hal. Kemudian yang ketiga ada di bakat relasi ruang. Pada skor 26 mengartikan bahwa bagaimana cara Graha membayangkan dan berpikir dalam 3 dimensi. Yang keempat, bakat mekanik mengungkapkan prinsip ilmu pengetahuan pada kegiatan kehidupan sehari-hari berupa gerakan-gerakan yang sederhana. Bagaimana cara Graha berperilaku. Lalu ada bakat skolastik mengungkapkan sistem logika, filsafat, dan teologi dalam kehidupan Graha. Ada di skor 17. Kemudian bakat abstrak menunjukkan skor 15. Ini itu mengungkapkan bagaimana cara Graha memahami ide yang dituangkan melalui gambar, grafik,
atau potongan-potongan bagian gambar. Dan yang terakhir ialah bakat numerikal mendapat skor 10. Berarti bagaimana cara Graha berpikir dengan angka. Kemudian kita akan langsung pada pembahasan selanjutnya. Nah, yang ketiga, kita akan membahas hasil tes minat jabatan. Minat ini berarti suatu hal yang disukai. Langsung saja kita membahas yang pertama dari bidang minat. Dapat kita perhatikan juga dari hasil tes Graha di grafik ini menunjukkan pada bidang pribadi dan sosial pada skor 95 menunjukkan hasil yang paling tinggi. Nah, berarti Graha ini merupakan seseorang yang meminati sesuatu yang berhubungan dengan orang lain dan juga memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Kemudian di bidang minat yang kedua ialah bidang natural memiliki skor 70, berarti Graha ini cukup meminati alam-alam terbuka. Biasanya seperti tumbuhan, hewan, sumber daya alam, khusus pada bidang pertanian, keindahan alam, dan lain sebagainya. Lalu pada bidang minat yang ketiga ialah bidang minat sains. Artinya pada skor 60, Graha cukup tertarik dengan bidang sains seperti berminat pada penelitian, penemuan, kemudian mengamati gejala-gejala yang terjadi pada suatu hal. Dan yang keempat, Graha menyukai seni dengan skor 50. Artinya Graha menyukai hal-hal yang berbau seni seperti musik, drama, sastra, dan yang lain sebagainya. Bidang berikutnya ialah bidang bisnis. Graha sepertinya agak kurang meminati, ada di skor 40. Nah, bidang bisnis ini biasanya terkait dengan kegiatan berniaga atau jual beli. Kemudian di bidang minat yang terakhir ialah bidang minat mekanik. Dengan skor 20, Graha tidak terlalu menyukai bidang minat ini. Bidang minat mekanik ini berupa kegiatan penggunaan peralatan, membongkar dan menggabungkan sesuatu barang atau benda. Berikutnya ada tipe minat. Tipe minat ini menunjukkan tentang kegiatan yang seperti apa yang paling disukai oleh Graha. Nah, tipe minat Graha ini ialah tipe minat verbal. Dapat dilihat ya di grafik ini bahwa tipe minat verbal memperoleh hasil yang paling tinggi dengan skor 80, kemudian diikuti dengan skor manipulatif dengan skor 50, lalu diikuti oleh skor kompulatif dengan skor 40. Nah, karena Graha memiliki skor yang tinggi pada tipe minat verbal, artinya Graha menyukai hal atau kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan maupun tulisan. Kata-kata tersebut digunakan
untuk membuat seseorang dengan tipe minat verbal untuk mendeskripsikan atau memberikan argumentasi agar orang lain dapat menerima idenya. Nah, seseorang dengan tipe minat verbal ini menyukai pekerjaan dengan penggunaan kata-kata. Kemudian, ada beberapa pekerjaan yang diminati oleh tipe minat verbal ini, seperti penulis, pendidik, pramuniaga, dan lain sebagainya. Lalu kita juga di sini bisa melihat tingkat minat dari Graha. Tingkat minat Graha ini menunjukkan angka yang rutin. Artinya, Graha memiliki minat pada pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dan juga harus memiliki ketekunan untuk melakukan pekerjaan. Nah, dari hasil tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Graha ini memiliki inteligensi rata-rata, yang artinya memiliki kemampuan kognitif sesuai rata-rata seusianya. Memiliki kemampuan yang cukup baik untuk mengikuti pembelajaran, namun kurang memiliki kestabilan dalam memperoleh hasil. Kemudian, Graha memiliki bakat tertinggi pada bakat verbal. Artinya, ia dapat dengan mudah mengungkapkan ide dan juga makna yang diungkapkan secara verbal atau kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian, Graha juga memiliki minat pada bidang pribadi dan juga sosial. Artinya, ia menyukai sesuatu yang berhubungan dengan orang lain dan memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Graha juga memiliki tipe minat verbal. Artinya, ia menyukai kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan ataupun tulisan untuk mendeskripsikan atau memberikan argumentasi terhadap suatu hal. Nah, Graha juga memiliki tingkat minat yang rutin, artinya ia menyukai pekerjaan yang dilakukan terus-menerus serta harus memiliki ketekunan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, dari hasil tadi kita bisa memperhatikan bahwa Graha ini memiliki hubungan yang baik antara bakat dan minatnya. Dia memiliki bakat tertinggi pada bakat verbal dan juga memiliki tipe minat yang verbal. Jadi, korelasinya nyambung. Nah, rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Graha ini dapat memilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bakat dan juga minatnya yang ia miliki. Kemudian Graha juga memiliki peluang keberhasilan untuk melanjutkan ke jenjang S1, S2, atau S3 dengan terus melakukan pengembangan diri yang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh Graha dengan lebih optimal lagi. Sekian pemaparan hasil analisis tes psikologi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.